لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى وبعد. Jamaah muslimin, salat subuh hamba Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa bertaubat kepadanya. Bisa jadi hari ini kita masih dibangunkan, belum dicabut nyawa kita karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Makanya Allah beri kesempatan kepada kita hari ini untuk banyak-banyak bertaubat. Dan kita selalu bermunajat agar ketika suatu saat nanti wafat, dosa kita sudah hampir semuanya, bahkan semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala, dan tinggal kebaikan kita yang akan dihisapnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat, salam takkan teralpakan kepada uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabi yang kita selalu senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Nabi yang dengan tulus mencintai umatnya, yang tak ada pun kemudian yang beliau harapkan dari cinta yang beliau berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orangnya, ya selain sahabatnya dan keluarganya, yang kelak adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang dulu gitu ya, masih di depan situ, masyaallah. Betapa cepat waktu berlalu, tapi betapa rahmannya dan rahimnya, cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Sampai saat ini kita diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan membuka hari dengan ketaatan, ya, salat subuh berjamaah. Bahkan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man shalla salat as-subhi fa huwa fi zulmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah dengan Allah di Masjid Surawi Musalli, fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam garansi Allah, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau hari ini kita diwafatkan, maka jaminan Allah Ta'ala atas diri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan satu yang main-main. Orang diberikan hidayah, ya, oleh Allah Ta'ala membuka harinya dengan ketaatan melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan orang yang mengganggu kita, jangan mengganggu kita, ini orang yang melaksanakan salat subuh membuka harinya dengan ketaatan, itu orang kalau tidak taubat digaransi juga masuk neraka jahanam. Ini kan dahsyat salat subuh. Dan kemudian fadilah qabliyah subuh kita pun mengetahuinya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Taib, jamaah Allah, kitab yang mau kita bahas, kitab yang sangat kecil tapi manfaatnya sangat besar. Ya, saya kalau tidak khilaf kita sampai di hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jamaah Allah, saya masih hafal hadisnya. Jamaah Allah, alhamdulillah. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayatnya lagi-lagi dari beliau, karena hadis yang pertama tentang masalah niat pun dari beliau. Ya, kita sudah bahas di poin yang pertama, ya, karena hadis yang cukup panjang ini membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat.
Ya. Jadi hadis ini mewakili yang namanya Islam secara keseluruhan. Ya, walaupun detailnya memang harus lebih dalam, tapi globalnya kita sudah dapatkan dalam hadis ini. Umar mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشام يتتاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ماليا. يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Ya. Kata Umar, tatkala kami sedang duduk-duduk ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatullah. Ya mungkin seperti ini kali, tapi lebih mepet lagi kita rahmatullah. Lebih dekat lagi di sisi berarti apa? Sangat-sangat dekat. Ya, jamaah rahmatullah. Pada suatu hari, bukan setiap hari. Ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya hari ini bisa jadi duduk sama Umar, besok sama Bilal, besok sama Abu Bakar, besok sama Utsman sama Ali. Ini menandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dekat dengan semua sahabatnya. Ya, jadi kalau beliau punya kesempatan untuk kemudian rehat sejenak, duduk-duduk, tapi rehatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menambah ilmu dan menambah iman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kita bisa merasakan itu jamaah rahmatullah. Ya, contohnya mau ada chef datang dari Timur Tengah, kita nggak ngerti kemudian dia ngomong apa, dia duduk di samping kita, gimana rasa iman kita Pak? Waduh, dia belum ngomong iman kami sudah meningkat Pak Ustaz, Masya Allah. Begitulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika berada di sisi Nabi SAW. Bahkan Dathauban ya, yang sakit, yang rahimahumullah, dibesuk oleh Nabi SAW, langsung bangkit dari kasurnya. Kenapa? Karena memang beliau itu obat bagi sahabat-sahabatnya, baik jasmani maupun rohani. Ya, menebarkan yang namanya apa, jamaah rahimahumullah, aura keimanan, aura kemudian apa, jamaah rahimahumullah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditempel ke beliau sallallahu alaihi wasallam dimanapun kapanpun momentumnya. Ya kecuali tentu saja di dalam rumah beliau nggak bisa kan sahabat-sahabat untuk ikut masuk, karena ini memang sifatnya privasi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Jadi zata yaumin izdal alaina rajulun syadidun bayadis. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tampaklah oleh kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam,
Kata Umar dalam hadis ini menandakan apa jamaah rahimakumullah? Ini menandakan ya bahwa seseorang yang hadir di perkumpulan kita yang asing, yang kita tak pernah melihatnya, maka yang pertama kali akan kita sifatkan apanya jamaah? Tampilan fisiknya. Karena dia orang asing. Kita nggak tahu, tampaklah seorang datanglah kepada kami orang yang menyabar. Kita belum tahu dia menyabar atau kemudian bukan. Kenapa? Karena kita baru pertama kali tampak olehnya. Ya, maka yang disifatkan Umar tampilan fisik. Bagaimana tampilan fisiknya Pak? Fisiknya mempesona. Umar pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi athar safar, pun tak ada tanda bekas di pakaiannya, di rambutnya, debu-debu perjalanan, bekas tanda perjalanan. Sebab kalau orang dulu safar, jangankan Balikpapan Samarinda Pak, 1 kilo aja Pak, 1 kilo aja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti pakaiannya akan kena debu. Ya, debu padang pasir jamaah rahimakumullah. Kira-kira ya kita dari sini kemudian ke BDS 1 untuk jamaah rahimakumullah atau ke lampu merah itu sampai ke sini itu pasti akan berdebu jamaah rahimakumullah. Kenapa? Yang nggak ada jalan tol, yang nggak ada jalan ya memang betul-betul akan terkena yang namanya debu itu. Ya jamaah rahimakumullah, sebelum sampai di situ saya ingin menyampaikan apa jamaah rahimakumullah, pakaiannya sangat putih dan dia seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, tersisir rapi. Ya, disifatkan seperti itu. Ini juga memberikan faidah manfaat kepada kita jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah. Nanti pada akhirnya kan dia belajar Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, hari kiamat kapan terjadi. Ini mengisyaratkan kepada kita kepingin ngaji aja, kepingin ta'lim aja harus berpenampilan yang terbaik. Apatah lagi kalau mau sholat, mau ta'lim aja seperti itu. Imam Malik yang rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i itu kalau kemudian kepingin mengajarkan, ini gurunya, ini ustaznya, ini syekhnya, ketika kepingin mengajarkan kitab Al-Muwatta, kitab paling sahih yang rahimahullah, bukannya sahih Bukhari dan Muslim ustaz, Bukhari dan Muslim pada saat belum lahir beliau. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi dulu ya rahimahullah, kemudian beliau bersiwak, kemudian beliau mandi farfuh, bahasa kitanya setelah mandi dengan menggunakan air itu. Ditanya oleh muridnya, salah satu murid beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kenapa anda melakukan ini? Bagaimana saya tidak kemudian bersih-bersih, berwangi-wangi? Yang saya mau sampaikan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, interaksinya dengan hadis begitu, apalagi dengan Quran. Masya Allah, ini ya, luar biasa. Ini bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ini mengisyaratkan bahwa pakaian sunnah bagi laki-laki warnanya putih. Kalau perempuan warnanya apa? Halo? Ustaz tanya dijawab dong Pak. Tega banget, kan salah juga kan disuruh Ustaz. Ya kan gitu ya. Apa Pak ya imam kita? Hah? Hitam ya? Gak ada yang lain Pak? Biru gitu, bawah hijau gitu, atau merah gitu. Halo? Hitam Pak ya? Yakin? Wanita itu memang warnanya seperti burung gagak gitu ya, hitam yang mengkilat zaman Allah. Bukan satu saja, tapi juga pakaian sunnah bagi seorang wanita warnanya putih. Jadi pakaian sunnah itu warnanya bukan hanya hitam bagi seorang wanita, tapi juga putih, walaupun warna yang lain boleh, bila dilarang. Tapi ketika kemudian berbusana menutup aurat kemudian berwarna putih juga, dia akan mendapatkan pahala selain kemudian menutup aurat. Masa benar Pak Ustaz dia? Buktinya? Buktinya Pak Ustaz? Ya buktinya kalau kita meninggal dunia. Bapak pernah melihat ada wanita muslimah di sini di BDS ini meninggal kemudian dikafankan dengan warna kafan hitam. Halo Pak, saya sambil minum, Bapak berpikir dulu. Pernah Pak? Gak pernah Pak Ustaz, itu bukti bahwa pakaian sunnahnya juga berwarna
putih ya Allah. Ya ini jadi kalau ada yang mengatakan nggak sunnah, belum tahu sunnah, masih pakai putih kan gitu ya, walaupun jilbabnya kemudian sudah syar'i. Nah yang ngomong berarti belum tuntas ngajinya. Ya seperti ini ya Allah. Baik. Nah jadi pakaian sangat putih walaupun selain putih boleh, gitu ya Pak ya. Baik. Nah pakaian ini di dalam Islam fungsinya yang pertama adalah satrul aurat, menutup aurat. Fungsi pakaian itu yang pertama itu di dalam Islam. Fungsinya yang pertama dan utama adalah menutup aurat. Ya. Modelnya boleh gamis, boleh koko, boleh apa lagi Pak? Itu baju Pakistan umpamanya, atau India, atau Bengali, Bangladesh sampai di lutut jamaah Allah. Ya, atau kemudian seperti kita yang sarungan jamaah Allah kan gitu. Jadi masa mau pakai celana Levi's gimana Pak Ustaz? Boleh. Yang penting menutup aurat dan tidak ketat, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, seperti itu jamaah Allah. Celana Levi's itu kan pakaian orang kafir, tidak ada Pak pakaian orang kafir. Jamaah Allah. Ya, jamaah Allah. Fungsi utama dan pertamanya adalah satrul aurat. Kemudian yang kedua baru kemudian apa Pak? Untuk hiasan, zina. Ya, kata Allah Taala dalam surat 7 ayat 31, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai bani Adam, kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Terbaik nggak mesti mahal, mahal juga belum tentu baik. Ya, kalau mahal kemudian celananya sampai cuma lutut saja Pak, dipakai salat bisa nggak Pak? Walaupun kemudian harganya 5 juta, 10 juta nggak bisa. Mungkin kita yang bapak yang di toko online 50.000 gitu ya jamaah Allah, yang sirwal itu katanya kan gitu 50.000 tapi bisa menutup aurat tuh gitu. Ya ini jamaah Allah, ini fungsinya apa? Perhiasan. Ya jadi silahkan kata Allah Taala pakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik itu ukurannya ini versi saya Pak ya, boleh dikoreksi, boleh kemudian juga dipatahkan. Dan yang terbaik itu adalah kalau kita, ini versi saya Pak ya, ini definisi saya, boleh dikoreksi. Kalau kita pakai pakaian ini ke pernikahan kita nggak mau, udah gitu. Itu aja rumusan dari saya loh ya Pak ya, boleh dikoreksi. Ya kan begitu. Bapak pernah nggak ke pernikahan kemudian pakai baju kaos? Ya. Nah kan gitu ya. Harusnya kalau sholat juga janganlah. Bukan berarti tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu. Cuma di dalam Islam itu ada yang namanya fikih. Halo, fikih itu halal, haram. Ya kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Mubah, sunnah, makruh. Fikih itu kaitannya dengan hukum. Tapi kemudian ada di atas fikih yang namanya adab. Apa Pak? Adab. Nah itu ya. Kalau saya kira-kira nanti bulan depan panjang umur ngisi lagi pengajian di sini, saya pakai sarung aja Pak, nggak pakai baju. Tapi saya pakai sarung sampai di sini nih, sampai di udel saya di atas. Sarung saya kemudian menutup di bawah lutut sedikit. Saya jadi imam di sini boleh nggak Pak? Saya tanya dulu, boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh Pak? Itu kan sah sudah. Aurat laki-laki di mana Pak? Di bawah lutut sampai di atas udel gitu kan? Berarti kalau saya besok kemudian pekan depan, bulan depan panjang umur saya datang ke sini pakai begitu aja Pak, saya jadi imam? Kenapa saya dilarang? Kenapa? Tidak berada, bukan tidak sah secara fikih. Makanya kalau orang bicara masalah fikih melulu Pak, waduh berat ini jamaah Allah. Padahal ada yang di atas fikih, yaitu ada. Nanti kira-kira itu norak banget Pak Ustaz. Oke, saya pakai celana Levi's nanti hari Jumat kemudian jadwal saya ada di sini kan gitu ya tahun ini insyaallah. Kemudian pakai baju kaos. Baju kaos kan gitu. Menutup juga kan. Yang pendek, baju kaos, enggak pakai peci. Saya khutbah Jumat Pak. Kira-kira diturunin enggak Pak saya? Apa?
Halo? Nah, ya. Nah, kan gitu ya. Pak Imam bilang, Pak Ustaz, besok kita sediakan baju gamis kalau pemain Ustaz kemudian gak sempat bawa baju gamis. Serius. Nah, ini yang namanya kan ada. Loh, sah, mana tidak sahnya? Panggil semua ulama di Balikpapan, ya pasti kalau dikatakan sah, sah. Tapi apa Pak? Qalilul adab, tidak beradab, sedikit adabnya. Itu kalau cuma bicara masalah sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Tapi ada yang di atasnya, ada yang ya, adab ini bisa jadi kemudian satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Ya, anak muda di sini sama orang tua di Indonesia, ya kan gitu. Anak siapa sama orang tua ketemu cium tangan biasa, itu tanda hormat. Jangan ngomong. Kalau di Timur Tengah, hormat itu bukan cium tangan. Salaman sama yang tua sama yang muda, anak sama bapaknya salaman aja. Gitu ya, warahmatullahi. Nah ini bisa jadi kemudian setiap daerah, setiap negeri berbeda, nggak jadi masalah. Ya, orang yang kemudian di Timur Tengah itu yang warahmatullah, kalau kita haji, kalau kita umroh, jadi dia sudah buka lagi haji, walaupun kemudian dievaluasi lagi katanya karena ada jemaah yang kena virus lagi 80-an orang kan yang warahmatullah. Saya juga kadang bingung Pak. Di sana sudah di swab, naik pesawat sudah negatif, selama naik pesawat kemudian pulang di Indonesia positif loh. Jadi di mana itu? Sudah saya nggak mau bahas itu kan di zaman warahmatullah. Tapi ini kembali lagi zaman warahmatullah kepada pembahasan kita, ada yang namanya ada. Ya, itu kalau kemudian orang lewat di depan orang lagi duduk-duduk begini Pak, orang Arab itu ya selonong boy aja. Tapi kalau orang kita gimana Pak? Menundukkan badan sedikit, kemudian apa? Pakai tangan permisi. Itu nggak ada dalilnya. Ya memang nggak ada dalilnya. Adab itu cuma kemudian ukurannya apa Pak? Kepantasan. Ya, baik. Yang lanjutkannya Pak ya, jadi apa? Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Berarti apa Pak? Ini orang betul-betul memelihara yang namanya rambutnya. Dan seorang muslim itu harus seperti itu. Orang yang punya agama baik pasti dia akan merawat rambutnya. Sebagaimana Nabi SAW merawat rambutnya, selalu kemudian memberikan yang namanya minyak zaitun untuk rambut dan jenggot beliau. Terkadang kalau berlebih beliau untuk pakaiannya juga. Ya, jangan ngomong seperti itu. Jadi bahkan Nabi SAW di malam-malam iktikafnya, yang pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha dapat haid, berarti nggak bisa ikut iktikaf kan? Tapi kan rumahnya Aisyah itu nempel dinding-dindingan dengan apa Pak? Dengan Masjid Nabawi. Khawatir kemudian Aisyah kemudian apa Pak? Iya aku aja yang dapat dapat haid di bulan Ramadan di aswal awakhir 10 akhir Ramadan, yang lain semua istri Nabi ikut iktikaf. Khawatir kemudian ada kecemburuan itu. Apa yang beliau lakukan Pak? Ini jadi hukum fikih dalam kemudian sah atau tidak sahnya iktikaf. Beliau gunakan momentum itu untuk apa Pak? Tetap kemudian apa Pak? Peduli dengan istri beliau ketika lagi iktikaf. Apa beliau lakukan? Beliau memasukkan kepala beliau yang mulia ini ke jendela rumahnya Aisyah. Untuk dia apa Pak? Disisir. Jadi Aisyah itu tidak merasa kemudian apa? Terabaikan ketika dia dapat apa Pak? Dapat haid di bulan Ramadan 10 akhir itu. Insyaallah Nabi sampai memikirkan seperti itu. Ini kaidah usul fikih, kaidah fikihnya kemudian keluar orang yang mengeluarkan anggota badannya separuh yang Allah tidak menyebabkan iktikafnya batal. Itu hukumnya. Karena Nabi pernah mengeluarkan sebagian tubuhnya ke kepala beliau yang mulia di hadapan Allah untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan para sahabat itu saking cintanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tahu berapa uban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kepala beliau, di rambut beliau. Itu orang kalau sudah cinta dengan seseorang, semuanya diteliti, semuanya diamati, semuanya dicatat, semuanya direkam. Dan rekaman itu ada dalam sebuah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.
ciri-ciri fisik dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Jamaah rahmatullah, berapa jumlah uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa? Banyakkan saya pasti. Berapa Pak? Katanya cinta. Kalau cinta pasti menghitung. Waduh, nggak tahu saya itu Pak Ustaz. Ini bukti kita belum cinta full. Cinta tapi belum full. Padahal beliau full banget cintanya kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab dikatakan jumlah uban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah 20. Ada yang mengatakan 14. Tapi tidak lebih dari 20. Berarti apa Pak? Dihitungin rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bahkan rambut beliau hari ini kan masih ada ya Pak ya. Salah satunya adalah di museum ya di kota Turki, jamaah rahmatullah ya, di depan Masjid Hagia Sophia itu Hagia Sophia itu, jamaah rahmatullah. Dan subhanallah rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak mati. Kalau kita kan rambut cabut Pak, jenggot cabut, tak ada jamaah rahmatullah satu hari layu. Ini rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 15 abad, hampir sudah lebih 15 abad, jamaah rahmatullah, 14 abad lebih, jamaah rahmatullah. Apa? Masih segar Pak, seperti orang yang baru dicabut dari akarnya. Masya Allah ya, ini luar biasa. Bahkan para sahabat itu ketika Nabi SAW mencukur rambutnya, tahallul ya, tahallul jamaah rahmatullah sebagai bentuk selesainya ibadah haji ataupun umrah, jamaah rahmatullah, maka rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu direbutin oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serius, direbutin rambut beliau itu, jamaah rahmatullah. Mereka bertabarruk mencari berkah dengan apa yang pernah melengket pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat kemudian taruhnya di pecinya. Kalau saya tidak khilaf itu Amr bin As atau Khalid bin Walid. Dalam peperangan kemudian apa Pak? Jatuh kemudian peci beliau ini. Beliau nggak peduli, kemudian tetap mencari di dalam peperangan. Di mana tuh? Kenapa? Bisa hilang kepala nggak apa-apa. Yang penting aku dalam mencari. Peciku tadi yang terjatuh atau penutup kepala yang terjatuh tadi, yang di dalamnya ada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan syirik Pak, ini dilakukan sahabat, dan sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang syirik, jamaah rahmatullah, karena langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syirik tadi mengatakan jangan yang mengambil ini ya, tanam aja langsung. Pasti beliau akan mengatakan begitu. Ketika direbutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia maju. Jamaah rahmatullah. Ya, baik. Kita tidak sedang membahas itu. Nah, jadi jamaah rahmatullah, rawatlah rambut Anda. Ya. Ketika kita merawat rambut kita, itu bukti bahwa kita sedang melaksanakan ya salah satu dari yang namanya syariat agama ini. Dan syariat agama ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi kemudian merawat yang namanya rambut, ya, berpenampilan yang terbaik, itu juga syariat di dalam agama kita. Ya, jamaah rahmatullah. Terus dikatakan wala ya'rifuhu minna ahad, selain kemudian pakaiannya itu enggak ada bekas dari perjalanan, berarti ini orang-orang dekat. Ya kan, jamaah rahmatullah. Berarti orang ini mungkin rumahnya di samping Masjid Nabawi. Tapi kata Umar wala ya'rifuhu minna ahad, enggak ada satu orang pun di antara kami yang mengenalnya. Berarti bukan orang Madinah. Sebab kalau orang Madinah dan tinggalnya di sekitar masjid, pasti kami tahu. Ya kalau tinggalnya 1 kilo di sana, beda 3 umur, betul ya, beda namanya Pak. Kami nggak kenal wajar. Tapi kemudian apa? Ini orang nggak ada bekas tanda perjalanan, berarti rumahnya di keliling-keliling sini aja. Kalau keliling-keliling sini kami kenal semua, kata Umar. Terus sudah takjub dia, Pak, siapa nih orang? Ini menandakan bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengenali orang-orang yang berada di sekitar kota Madinah. Ini Pak, faidah yang kita dapatkan. Sampai kemudian dia duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan apa, jamaah rahmatullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya, dia tempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti duduknya kalau enggak iftirash, tawarruk,
Tapi kata ulama kita duduknya iftirash. Apa iftirash Ustaz? Duduk di antara dua sujud, yaitu maaf ya, pantat bantalannya adalah telapak kaki kiri. Nah duduknya begitu. Kalau kan duduk seperti itu nggak mungkin lututnya ini orang menyentuh lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat bahwa inilah duduk yang paling afdal. Duduk yang paling afdal itu kan duduk tahiyat awal. Seperti itu. Afdal kedua duduk tahiyat akhir. Kalau dia bukan duduk yang afdal yang utama, pasti Allah Ta'ala akan kemudian merubah ya duduk kita ketika sholat yang rahmatullah dengan duduk bersila seperti Ustaz. Bersila itu lebih afdal, pasti akan dipakai ketika sholat. Ternyata ini bukan yang afdal, ini mafdul, tapi boleh aja digunakan. Ya, makanya ada seorang kemudian zaman dulu mau ngaji dengan seorang ulama. Kata ulama tadi boleh, tapi latihan dulu duduk tahiyat awal 3-4 jam, baru sebulan baru ngaji sama saya. Kalau kira-kira saya punya aturan begitu Pak, ada yang mau ikut pengajian? Ulamanya katakan gitu, pakai zoom aja bisa sambil tiduran, sambil ngopi, gitu ya Pak ya kan gitu ya. Wah, Masya Allah, jamaah sampai seperti itu. Kenapa Pak duduknya harus seperti itu? Supaya kalau ngaji nggak ngantuk. Halo, ada nggak yang kemudian duduknya istirahat pakai ngantuk Pak? Nggak ada. Yang bisa ngantuk itu yang gini, yang bersila kan? Gitu ya jamaah Allah. Kenapa? Karena semua urat-uratnya Pak kan duduk istirahat itu kan apa? Jempol kita tergini kan gitu ya. Aliran darahnya terus mengalir jamaah Allah. Ya, keseimbangan luar biasa di jamaah Allah. Boleh ngaji sembarang aja, yang afdal yang seperti itu. Bersila boleh Pak Ustaz, boleh silakan. Tapi jangan selonjoran di depan Ustaz, nggak beradab. Kan nggak ada haramnya Pak Ustaz, saya tidak mengatakan haram. Saya katakan tidak beradab jamaah Allah. Ya kan gitu ngaji, selonjoran Pak. Ada adabnya itu kan Pak? Boleh nggak saya Ustaz ikut pengajian sampai rebahan? Ini suruh pulang aja jamaah Allah. Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Nanti kalau Ustaznya kemudian ngisi pengajian sampai rebahan, boleh nggak Pak? Ya boleh aja Pak Ustaz, tapi tidak beradab. Nah, jadi apa jamaah Allah itu duduk yang paling afdal. Makanya dipilih untuk menghadap Allah Ta'ala duduk itu. Ya kan gitu. Kalau tawarruk itu cuma tahiyat akhir. Tapi kalau kemudian tasyahud apa duduk tahiyat awal itu di antara dua sujud, begitu ya Pak ya? Ya Allah, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi orang ini begitu begitu beradab di hadapan Nabi SAW. Kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dia letakkan kedua telapak tangannya di dua pahanya. Ya, jadi sopan banget ya rahmatullah ya, seperti duduknya ninja samurai. Pernah nggak Pak samurai itu Pak, kesatrianya orang Jepang, duduknya bersila Pak ketika di hadapan gurunya? Pernah Pak? Nggak pernah. Kalau nggak percaya buka YouTube, lihat duduknya. Gagah memang duduk iftirash itu jamaah Allah, dan memang luar biasa ya. Bahkan kemudian pesta minum teh itu di kalangan orang-orang Jepang itu sebagai sebuah tradisi yang luar biasa itu Pak ya. Mau minum teh aja Pak duduknya iftirash. Coba lihat kalau nggak percaya ya, ini duduk yang luar biasa jamaah Allah, duduknya ninja samurai jamaah Allah. Ada syekhnya itu, ada gurunya, ada masternya. Dia letakkan di dua pahanya nih, tangannya yang telapaknya. Kemudian apa? Siap-siap. Kalau pakai bersila begini Pak, bisa ngantuk tuh samurai dulu. Ya jamaah Allah. Baik. Kemudian jamaah Allah dia mengatakan fa akhbirni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku apa tuh Islam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala
Sa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini pertanyaan awal dari orang yang rambutnya hitam, bajunya sangat putih tadi. Muhammad, ajarkan aku itu Islam apa? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan Islam itu anta syahada an la ilaha illallah. Engkau bersyahadat tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita baca terjemahannya dulu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Ya, akulah orang yang paling tahu bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik buat kita itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kemudian beribadah kepada Allah? Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, siam Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian apa Pak? Menunaikan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, ketika engkau memiliki istita'ah. Ya. Kemudian nih orang mengatakan sadaqta, kamu benar. Kami Umar dan sahabat-sahabat itu ajib, kata orang Arab. Ajib dalamnya apa? Aneh. Ya, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini orang tanya sama Nabi, begitu Nabi SAW jawab, dia juga mengatakan 100 benar. Biasa orang tanya itu dari tahu atau dari tidak tahu. Logikanya harusnya orang bertanya dari tidak tahu kepingin tahu, tapi ini orang sudah tahu ternyata jawabannya dan dia tanyakan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kemudian peristiwa ini jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullahu taala, penulis kitab Ihya Ulumuddin jamaah rahimakumullah, mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang bertanya kepada orang lain sedangkan dia mengetahui dari apa yang dia tanyakan jawabannya, maka bisa jadi dua, kata Imam Ghazali. Satu, haram. Yang kedua, diperbolehkan, mubah. Haram, kata Imam Ghazali, kalau dia bertanya tujuannya untuk memberatkan, menyulitkan orang yang ditanya. Oh, ini baru tamat nih sekolah ini dari Timur Tengah. Walaupun baru tamat dari Timur Tengah, biasanya gugup-gugup kalau ketemu dan mengisi pengajian. Saya tanya aja nih. Jadi beneran dia gugup, jamaah rahimakumullah, tuh Ustaz kan begitu ya. Bingung, dia akan jadi malu. Ini tanya, kayaknya saya tahu jawabannya, tapi kok kemudian jadi lupa. Kenapa? Karena lagi gugup. Kalau lagi gugup tuh semuanya lupa, Pak. Ya kan gitu. Akhirnya terbahak-bahaklah jamaah. Katanya lulusan Timur Tengah ditanya ini aja nggak tahu. Nah, itu nggak boleh, haram. Ya. Tapi kalau pertanyaannya yang sudah dia ketahui tujuannya untuk memberikan pelajaran bagi semua yang hadir di tempat itu, boleh. Dia sudah tahu, tapi dia tahu teman-teman yang lain belum tahu. Kalau dia menyampaikan, orang bilang, Pak, bawa cermin ya, jangan lupa. Kita ini sama-sama jamaah ahli hidayah, Pak. Kan gitu ya, ada orang yang mengatakan begitu. Dia nggak mau kalau kemudian ilmunya didapatkan dari temannya satu masjid, dia kepingin kemudian yang menyampaikannya Ustaz, dan orangnya tahu diri, ya kan gitu. Seperti itu, maunya ada ibu-ibu mengaji dan dia tahu kemudian ada ibu-ibu yang belum menutup auratnya. Tanyalah seseorang, Ustaz, aurat itu kalau tertampakkan dengan sengaja gimana hukumnya? Apakah wajib menggunakan jilbab bagi seorang wanita? Dia sudah tahu hukumnya, dia rahimahumullah. Tapi kalau dia sampaikan, ternyata yang belum berhijab ini istri bosnya, Pak. Bisa dapat tumpah piring nasi suaminya, ya kan gitu. Ibu ketua, ya, membuka aurat itu dosa, Bu ketua. Oh iya, terima kasih. Nanti bilang besok sama suamimu, gak usah nonton lagi ya, gak usah nonton lagi. Selesai, Pak. Ya kan gitu ya. Jadi dia bertanya supaya Ustadz yang menjelaskan. Ya, seperti jamaah rahimakumullah. Kalau dia sudah tahu jawabannya, ini diperbolehkan. Tujuannya untuk apa, Pak? Men-share ilmunya, karena bisa jadi dia khawatir kalau dia menyampaikan banyak efek-efek kemudian yang
dia dapatkan setelah itu boleh jamaah. Tapi kalau tujuannya yang pertama tadi ngetes, gimana Pak? Mutlak haram. Ya, jadi mutlak haram. Tapi kalau tujuan untuk kemudian apa? Supaya orang lain tahu, nggak jadi masalah. Ya, saya sudah tahu memang kan begitu. Tapi tujuannya untuk apa Pak? Supaya orang lain tahu, boleh. Oke, sebagaimana guru Pak di sekolah, guru-guru kita, guru anak-anak kita atau guru kita dulu. Guru kan dulu tanya 1 tambah 1 berapa? Bu guru ini sudah tahu kotanya sama kita, kan begitu ya? Ya kan begitu ya? Tujuannya apa Pak? Ngajarin kita semua. Nah ini orang ini yang rahimahumullah bukan tidak tahu, kepingin memberikan pengajaran bahwa yang Islam yang dia pahami itu sama dengan yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana guru bertanya kepada muridnya, kalau murid yang cerdas, guru sudah tahu, capek-capek nanya kita. Ya kan itu Pak ya, ujian kan gitu, kalau saya dijawab tulis di bawah kan gitu. Bu guru ini sudah tahu, kok repot-repot nanyain kami. Terima kasih Bu guru sudah ngasih 100 nilai bagi saya. Assalamualaikum semuanya kan gitu ya. Jangan Allah. Ya, taib. Ya, itu dulu kebiasaan teman-teman yang kuliah di Mesir itu. Kalau nggak bisa jawab, dia tulis jawabannya itu. Jangan semoga Ustaz kan begitu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya diluaskan, macam-macam Pak. Itu nanti minimal dapat C dia itu Pak, makbul. Serius Pak. Ya kan gitu. Orang Mesir seperti itu dosen-dosennya kan. Ini sebenarnya kan harusnya mardut Pak, harusnya kemudian nggak lulus gitu ya. Tapi dia tulis dan dia sampaikan sama adik-adik kelasnya terus kan gitu. Antum nggak bisa dan memang nggak bisa kan gitu. Jangan lupa tulis. Saya memohon kebaikan dari Allah Ta'ala buat Syekh kami kan gitu, keluarganya, hartanya, umurnya berkah semua. Terus lulus punya insyaallah. Ya seperti itu. Tapi jangan diajarin sama anak-anak kita di rumah Pak kan gitu ya. Jadi dia nggak belajar ya Pak. Ini saya sudah belajar memang kemudian lupa kan gitu ya. Taib. Nah jamaah. Jadi apa namanya yang berikutnya itu apa jamaah Allah? Nabi mengatakan. Nah sebelum kemudian kita membahas tentang syahadat itu sendiri, kita kepingin tahu apa makna Islam. Sebab kita ini Muslim, ketika ditanya apa makna Islam, banyak di antara kita yang tidak tahu. Islam itu Ustaz ingin selamat lanjutkan ajaran Muhammad. Itu sih kemudian akronim yang dibuat oleh orang Indonesia di Timur Tengah, nggak ada yang begitu Pak. Ya kan gitu. Oh Islam itu Ustaz Isa subuh, L-nya apa Pak? Lo, mana ada lo Pak? Zuhur Pak. Jadi bukan Islam nanti, Islam, ya kan gitu zaman Allah kan gitu ya. Itu dipaksa-paksain banget tuh. Islam, Isa, subuh, L-nya apa nih Pak? Lo, kan gitu, ya kan gitu ya. Ya seperti itu. A-nya ya asar, maghrib, ya bener aja tapi yang L-nya itu loh. Nah itu kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa Pak? Lohor, nggak ada lohor Pak. Ya kan gitu ya, ini maksain banget. Nah gitu, Islam sebagaimana yang dipahami oleh ulama kita, mobil khusus ulama-ulama bahasa jamaah Allah, terambil dari beberapa kata. Yang pertama, Islam itu terambil dari kalimat kata salam. Islam terambil dari kalimat salam. Apa salam itu artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa Indonesia salam itu apa? Keselamatan. Salam. Makanya Islam itu dinus salam. Islam itu agama keselamatan. Selamat dunia dan akhir. Jadi yang kita lihat di kantor-kantor itu ya, apa Pak? Safety first, utamakan keselamatan itu Islam. Serius? Itu Islam. Ya jamaah Allah. Islam itu menyelamatkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau subjeknya kan muslim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim, seorang Islam. Ya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu akan terselamatkan orang Islam yang lain dari keburukan lisan dan tangannya.
Ini kalau kita mengaku Islam tapi lisan kita rusak, bocor, hobi menyakiti sesama muslim, jamaah rahimakumullah, wa na'udzubillah, berarti Islam kita perlu dipertanyakan. Karena orang Islam itu lisan dan tangannya tidak akan menyakiti orang muslim, bukan hanya orang muslim, jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika kita memberikan kecelakaan, jangankan kepada manusia, jamaah rahimakumullah, jangankan kepada manusia, memberikan kecelakaan, lawan dari keselamatan kecelakaan kepada kucing. Ini kan di zaman Nabi SAW terjadi cinta kucing, tapi ketika safar keluar rumah berpergian, kucingnya diikat, kucingnya ditinggalin dalam rumah, nggak ditinggalin makanan. Begitu pulang mati pak. Kata Nabi SAW, ini wanita transit dulu di neraka jahanam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul dia ini ahli puasa, ahli sholat, kan gitu ya, ngaji, semuanya dia lakukan. Masa gara-gara kemudian kucing di binatang kemudian transit dulu di neraka? Itu Islam dinusalam Pak. Jangankan menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab, menghilangkan kemudian nyawa kucing transit dulu di neraka. Makanya kalau ada orang yang menuduh Islam teroris itu saya bilang, di mana dalilnya? Menghilangkan nyawa orang, menghilangkan nyawa kucing transit Pak di neraka. Bagaimana menghilangkan nyawa orang? Kalau itu kan kecelakaan Pak, itu musibah, itu lain babnya. Nggak ada orang kemudian bawa mobil dari rumah, mau truk, mau apa, terserah mau bawa apa-apa. Oh nanti saya akan tabrak orang. Nggak ada Pak, nggak ada. Ya kan gitu ya. Kita kepingin yang kita bawa selamat, kita selamat, itu musibah, jamaah rahimakumullah. Ya, saya tidak menyalahkan siapapun, itu musibah, jamaah rahimakumullah. Oh biarin aja remnya blok, nanti kemudian apa, ngeremnya ketika ada mobil di depan jadi ngerem sendiri. Enggak Pak, Masya Allah gitu ya. Beliau ini guru ngaji Pak, supirnya itu serius ya, guru ngaji di Masjid Nurul A'la di komplek Pertamina yang paling tinggi. Kalau kita naik kemudian ke Gunung Pipa ada masjid paling tinggi. Nah salah satu guru ngaji itu beliau, jamaah rahimakumullah. Ya, Pak RT juga waktu itu khilafan gitu ya. Masya Allah. Oke, kita tidak sedang membahas jamaah rahimakumullah. Nah jadi selamat ya, seperti itu, selamat, menyelamatkan. Kenapa? Karena membunuh dalam Islam itu, jangankan membunuh jamaah rahimakumullah sesama muslim, membunuh orang kafir aja, kafir zimmi kata Nabi SAW, kafir yang dilindungi, jamaah rahimakumullah, karena ini tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengusir Rasul, mencela, mencaci, memaki agama kita Islam. Kata Nabi SAW, kamu tidak akan mencium bau surga walaupun kamu sholat, walaupun kamu haji, walaupun kamu melaksanakan syariat Islam, tapi bergampang-gampang menghilangkan nyawa orang lain, bukan ajaran Islam, jamaah rahimakumullah. Nah ini jadi Islam itu dinus salam, agama yang menyelamatkan, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi salam apanya Pak? Salam lisannya sudah suruh ya. Baik. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan, kalau panjang umur semua kita Pak, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ustaz ingatkan salam ya, sebab dia ada terambil dari kalimat salam, salim, sulam. Islam itu jamaah rahimakumullah ya. Seperti itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Khilaf salah saya mohon dimaaf, mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan pertama kali. Kita cukupkan dengan kalimat hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.